Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Ridani Sekartinasi, mahasiswa jurusan akuntansi, prodi D3 Akuntansi dengan NIM 194311033. Yang terhormat, Bapak Taufikul Ihsan SEMN selaku dosen pembimbing. Yang terhormat, Bapak Heri Birawan Nugroho SEMSI selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit Akun Utang Usaha pada PT CAB oleh KP Heliantono dan rekan. Selanjutnya ada daftar pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada gambaran umum perusahaan, yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Biasanya perusahaan yang memiliki prospek utang usaha yang baik cenderung menggunakan utang daripada modal atau ekuitas dalam melakukan pembiayaan. Pembiayaannya contohnya adalah pembelian barang dagang, pembayaran jasa atau pembelian bahan baku untuk operasional perusahaan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri yang semakin ketat, mendorong para pengusaha untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang terbaru dan berbeda dengan yang lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan capaian keuntungan yang maksimal. Salah satu perusahaan yang menggunakan modal daripada menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vidya Ridani Sekartinasi, mahasiswa jurusan akuntansi, prodi D3 Akuntansi dengan NIM 190431133. Yang terhormat, Bapak Taufikul Ihsan SEMN selaku dosen pembimbing. Yang terhormat, Bapak Herjirawan Nugroho SEMSI selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas akhir yang berjudul Prosedur Audit Akun Utang Usaha pada PT CAB oleh KP Heliantono dan rekan. Selanjutnya ada daftar pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga gambaran umum perusahaan, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Biasanya perusahaan yang memiliki prospek utang usaha yang baik cenderung menggunakan utang daripada modal atau ekuitas dalam melakukan pembiayaan. Contohnya, pembelian barang dagang, pembayaran jasa, atau pembelian bahan baku untuk operasional perusahaan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri yang semakin ketat, mendorong para pengusaha untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang terbaru dan berbeda dengan yang lain. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan capaian keuntungan yang maksimal. Salah satunya adalah perusahaan PT CAB. Oleh karena itu, PT CAB sebagai perusahaan yang memiliki utang usaha wajib melakukan audit, karena akun utang usaha memiliki risiko salah satu material dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi utang dan menjelaskan tujuan audit utang usaha pada PT CAB. Yang kedua, menjelaskan prosedur pelaksanaan audit utang usaha pada PT CAB oleh KP Heliantono dan rekan. Yang ketiga, menjelaskan hasil audit PT CAB oleh KP Heliantono dan rekan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama adalah memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis serta pengimplementasian dari teori dan praktik yang telah diperoleh selama menempuh proses perkuliahan. Juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar diploma di Politeknik Negeri Jakarta. Yang kedua, menambah wawasan terkait praktik nyata yang telah dipelajari selama proses perkuliahan. Selanjutnya ada metode penulisan. Metode penulisan yang pertama adalah wawancara. Wawancara itu melalui tatap muka langsung atau melalui media teknologi tanya jawab langsung antara narasumber dengan penulis. Selanjutnya ada observasi. Observasi yang dilakukan adalah secara langsung di KP Heliantono dan rekan pada saat mengaudit PT CAB pada akun utang usaha, yaitu dilakukannya terhadap akun utang usaha yang didukung dengan data yang didapat dari klien berupa laporan keuangan, catatan akuntansi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya ada studi pustaka.
Metode ini mempelajari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan akuntansi akun utang usaha dan proses audit utang usaha. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer, data primer yang didapat dan diperoleh langsung dari hasil penelitian, yaitu berupa buku besar dan laporan keuangan. Selanjutnya ada data sekunder, yaitu data pendukung dari KP Liantono dan rekan berupa working paper tahun-tahun sebelumnya, surat konfirmasi utang dari para supplier yang berhubungan dengan PT CB. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori, auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan suatu entitas yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan pengawasan internal dan catatan-catatan akuntansi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh. Selanjutnya ada pengertian utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban yang muncul akibat adanya pembelian secara kredit dari transaksi pembelian barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Munawir, utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang terbagi menjadi dua, yaitu utang lancar atau current liabilities, atau bisa disebut juga sebagai utang jangka pendek, yaitu utang yang pada saat yang pembayarannya jatuh tempo pada 12 bulan atau 1 tahun. Apa yang termasuk utang lancar adalah utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Yang kedua ada utang tidak lancar atau non-current liabilities, atau bisa disebut juga sebagai utang jangka panjang, yaitu utang yang waktu pelunasannya 1 tahun atau lebih, dan pada saat pelunasan umumnya perusahaan akan menggunakan aktiva lancar atau pendapatan di luar akun utang usaha. Akun yang termasuk utang tidak lancar adalah utang obligasi, utang hipotek, dan lain-lain. Selanjutnya ada bab 3, gambaran umum perusahaan. Selanjutnya ada struktur organisasi KP. Yang pertama ada managing partner atau pendiri KP. Merupakan seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam suatu persekutuan kantor akuntan publik. Managing partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit, bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing, hubungan dengan klien, dan penagihan fee audit dari klien. Managing partner menandatangani laporan audit dan manajemen letter. Yang kedua ada technical advisor. Ditempatkan pada kantor pusat, tugasnya adalah melakukan perawatan terhadap hardware maupun software, mengatur distribusi email keluar dan masuk, serta mengurus surat menyurat dan pengirimannya. Selain itu juga melaksanakan penerimaan, penempatan, dan administrasi pegawai. Yang ketiga, ada quality control. Memiliki tugas untuk memeriksa kualitas praktikan laporan audit agar sesuai dengan ketentuan perusahaan serta melakukan kontrol terhadap pekerjaan setiap pegawai. Yang keempat, ada partner atau rekan bertugas untuk mereview keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan. Yang kelima, ada manajer yang bertanggung jawab kepada partner. Tugas dari manajer adalah membantu menanggung jawab, merencanakan, dan mengelola audit, mereview pekerjaan penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien. Yang keenam ada senior audit, bertugas untuk mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit, termasuk pengawasan dan mereview pekerjaan staf. Yang ketujuh ada associate auditor, bertugas melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terrinci. Yang terakhir ada admin, ditempatkan pada kantor workshop, tugasnya sama dengan technical auditor. Selanjutnya bab 4 pembahasan. Tujuan audit pengusaha PT CAB. Menurut Agus, dalam karya ilmiah Yunita tahun 2017 halaman 98, audit adalah
Membantu semua pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menelaah atau memeriksa dan menilai kebaikan memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh manajemen. Yang keenam, menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas. Selanjutnya ada perencanaan audit utama usaha pada PT CAB. Yang pertama, penerimaan dan keberlanjutan klien. Yang kedua, pembuatan surat perikatan. Yang ketiga, pembentukan tim audit dan pembuatan surat tugas. Yang keempat, memahami bisnis klien dan menilai risiko. Dan yang kelima, penetapan tingkat materialitas. Perencanaan dan keberlanjutan klien. Setiap tahun, KP Heliantono dan rekan akan mengevaluasi penerimaan klien untuk penerimaan dan keberlanjutan klien, termasuk penugasan audit. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa klien telah mengikuti peraturan yang berlaku. Jika klien yang akan diaudit adalah klien baru, maka kantor akuntan publik Heliantono dan rekan harus menyelidiki perusahaan yang bersangkutan untuk memutuskan apakah klien itu dapat diterima atau tidak. Dalam memperoleh informasi, kantor akuntan publik dapat memperoleh dari pengacara lokal, kantor akuntan publik lain, dan perusahaan-perusahaan lainnya, serta dapat pula menyewa orang penyelidik profesional untuk mendapatkan informasi mengenai reputasi dan latar belakang dari para manajemen dan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan jika auditor pendahulu tidak bersedia memberikan informasi yang diinginkan, atau jika terdapat indikasi masalah dalam komunikasi yang dilakukan dengan auditor pendahulu. Jika klien yang diaudit adalah klien yang sudah ada atau meneruskan hubungan klien yang ada, maka KP Heliantono dan rekan akan mengevaluasi terhadap klien tersebut. Auditor juga dapat memutuskan bahwa klien kurang mempunyai integritas mendasar dan oleh karena itu tidak layak untuk menjadi klien. PCAB merupakan klien lama yang diaudit oleh KP Heliantono dan rekan karena sudah dilakukan audit pada tahun sebelumnya, sehingga informasi terkait bisnis klien dapat diperoleh dari outner dokumen pemeriksaan audit tahun sebelumnya. Selanjutnya ada pembuatan surat perikatan. Surat perikatan adalah surat perjanjian perikatan antara KP Heliantono dan rekan dengan klien. Kontrak ini berisi tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pihak. Berikut adalah contoh surat perikatan PT CAB. Selanjutnya pembuatan surat penugasan. KP Heliantono dan rekan akan menunjuk beberapa auditor untuk dijadikan tim audit PT CAB. Penunjukan tim audit dilakukan oleh manajer audit dengan disertai surat tugas. Dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan, auditor harus menggunakan keterampilan profesionalnya dengan hati-hati dan teliti. Tim audit terdiri dari partner yang bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja audit, manajer yang akan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program audit, dan staf auditor yang akan melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit. Surat tugas berisi nama klien, nama tim audit, waktu penugasan, dan jenis audit. Memahami bisnis klien dan menilai risiko. Sebelum auditor melakukan verifikasi dan analisis akun tertentu, auditor perlu memahami detail bisnis industri klien dan kekhususan bisnis klien. Salah satu cara yang dilakukan oleh auditor KP Heliantono dan rekan adalah dengan melihat dan menganalisis periode lens yang merupakan kertas kerja pemeriksaan atas nominal dari semua akun yang dimiliki oleh PT CAB. Setelah membaca dan menganalisis data,
maka auditor KP Heliantono dan rekan dapat memiliki gambaran tentang status perusahaan klien saat ini dan juga dapat mengetahui perubahan pada setiap akun dari periode audit sebelumnya, yang nantinya akan ditentukan akun mana saja yang memiliki risiko. Karena PT CAD merupakan klien lama KP Heliantono dan rekan, sehingga dalam hal mengenai pemahaman bisnis, klien dapat dilakukan dengan membaca dokumen audit berupa permanent file klien seperti akta notaris, akta pendiri perusahaan, dan lain-lain yang tersimpan di dalam folder dokumentasi audit PT CAD tahun sebelumnya. Sedangkan mengenai informasi tentang kondisi keuangan PT CAD dapat dianalisis dari laporan audit tahun sebelumnya dan dokumen klien seperti dokumen pembelian ataupun dokumen lain yang dilakukan oleh klien yang perlu diketahui oleh auditor. Selanjutnya, penetapan tingkat materialitas. Dalam perencanaan pengauditan, auditor perlu mempertimbangkan materialitas awal pada dua tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Tingkat materialitas ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu benchmark, overall materiality, performance materiality, dan trivial. Dasar penentuan materialitas keseluruhan didapat dari tata aset. Selanjutnya ada perhitungan materialitas PT CAD. Dasar penentuan materialitas atau benchmark yang diambil dari total aset yaitu 7 miliar sekian. Selanjutnya materialitas keseluruhan atau overall materiality yang didapat dari 7 miliar dikali 50% sehingga menghasilkan 3 miliar sekian. Selanjutnya ada materialitas pelaksanaan atau performance materiality yaitu 70% dari total materialitas keseluruhan sehingga menjadi 2 miliar sekian. Selanjutnya ada kesalahan yang tidak diselesaikan atau trivial sebesar 3% dari materialitas pelaksanaan yaitu sebesar 80 juta sekian. Selanjutnya ada prosedur audit utang usaha PT CAD. Yang pertama, menyerahkan surat permintaan data. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitik. Yang ketiga, audit program utang. Yang keempat, melaksanakan vouching. Yang kelima, pembuatan kertas kerja. Dan yang terakhir, hasil audit utang usaha. Menyerahkan surat permintaan data. KP Heliantono dan rekan akan mengirimkan surat permintaan data kepada PT CAD guna mendapatkan dokumen-dokumen dan informasi yang dibutuhkan pada saat proses audit. Selanjutnya ada pelaksanaan prosedur analitik. Tujuan prosedur analitik dalam perencanaan audit adalah untuk membantu perencanaan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh bukti tentang saldo akun atau jenis transaksi tertentu. Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang telah dibuat, dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Selanjutnya ada audit program utang, yaitu rencana kerja secara sistematis yang akan dijalankan oleh auditor dengan tujuan untuk petunjuk dan alat pengawasan atas pekerjaan audit. Selanjutnya, pembuatan kertas kerja utama atau lead sheet merupakan prosedur audit yang pertama dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas akun utang usaha PT CAD. Lead sheet digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Lead sheet berisi COA atau chart of account atau nama akun, nama vendor, dan nomor akun. Selanjutnya ada per buku 31 Desember 2020, yaitu saldo akhir pada suatu akun terhitung hingga tanggal 31 Desember 2020. Dasarnya saldo yang diambil dari neraca saldo atau trial balance yang dibuat oleh klien. Selanjutnya ada adjustment atau penyesuaian, yaitu penyesuaian yang terjadi setelah klien menyerahkan neraca saldo atau trial balance kepada tim audit. Penyesuaian dapat terjadi apabila dari pihak auditor maupun klien telah disepakati akan dimasukkan ke dalam lead sheet. Selanjutnya itu ada audited, merupakan penjumlahan antara nilai saldo current period ditambah atau dikurang oleh nilai adjustment yang terjadi.
Selanjutnya pembuatan surat konfirmasi. Pengiriman surat konfirmasi dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan dari pihak klien, sehingga konfirmasi dilakukan oleh auditor yang bertanggung jawab. Template surat konfirmasi disediakan oleh KP Liantani dan rekan. Auditor akan mencocokkan saldo utang usaha pada surat konfirmasi dengan saldo yang ada. Template surat konfirmasi telah disediakan oleh KP Liantani dan rekan sesuai dengan ketentuan. Auditor yang bertugas harus mencantumkan nama dan alamat pihak klien maupun pihak ketiga, nama dan email manajer, surat untuk referensi KP Liantona dan rekan. Pada surat konfirmasi utang usaha, auditor memakai teknik konfirmasi positif, di mana jumlah utang usaha tersebut harus diisi sendiri oleh pihak ketiga, agar auditor dapat memastikan kesesuaian jumlah antara yang diakui pihak klien dengan yang diakui oleh pihak ketiga atau vendor. Pembuatan kertas kerja atau konfirmasi kontrol. Untuk membantu auditor dalam mengontrol balasan dari surat konfirmasi yang telah dikirim, maka auditor membuat kertas kerja kontrol konfirmasi atau konfirmasi kontrol yang berisikan nama vendor, amount perusahaan, amount menurut balasan, tanggal kirim surat, tanggal terima balasan surat, dan selisih. Konfirmasi ini bercatat untuk mencatat amount balasan dari debitur dan mencatat perbedaan jika ada. Selain itu, jika terdapat surat konfirmasi yang belum dibalas sesuai jangka waktu yang tertera di surat konfirmasi, auditor akan mengirimkan surat konfirmasi kedua kepada debitur. Setelah mendapatkan balasan dari debitur, auditor akan mencocokkan saldo utang usaha pada surat konfirmasi yang telah diterima dengan saldo yang berada pada laporan keuangan PT CAB. Jika ada perbedaan antara jawaban surat konfirmasi dan neraca saldo, maka tim auditor akan melakukan penelusuran dan akan menentukan apakah perbedaan tersebut dilakukan penyesuaian atau tidak. Berdasarkan kasus utang usaha pada PT CAB, pihak ketiga yang memberikan balasan surat konfirmasi utang usaha hanya ada satu perusahaan saja. Selanjutnya ada pembuatan kesimpulan dan komentar. Berdasarkan prosedur audit yang telah dilakukan, auditor menyimpulkan bahwa penyajian saldo utang usaha dinyatakan wajar karena tidak terdapat salah satu material. Selain itu, tujuan dibuatnya prosedur ini adalah PT CAB mudah mengetahui utang usaha yang mana yang harus dibayar bulan ini dan di bulan selanjutnya. Pada akhir prosedur audit, manajer telah melakukan review terhadap kertas kerja pemeriksaan, baik kertas kerja utama maupun kertas kerja pendukung, yang telah diselesaikan oleh tim audit guna mengantisipasi kesalahan saja yang belum terdeteksi. Selanjutnya ada hasil audit utang usaha pada PT CAB. Tahap terakhir dari audit adalah pelaporan. Berdasarkan prosedur audit yang telah dilakukan oleh KP yang kami dan atas akun utang usaha PT CAB, hasil audit menunjukkan bahwa saldo yang tertera sesuai dengan pencatatan utang usaha yang ada di laporan keuangan. Auditor juga telah memastikan kecukupan, keyakinan, dan pengungkapan utang usaha di laporan keuangan, yaitu telah disajikan secara wajar dan tidak mengandung salah saji yang bersifat material, sehingga total saldo utang usaha yang dimiliki oleh perusahaan telah disajikan sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan dari perencanaan. Perencanaan audit yang dilakukan oleh KP Liantona dan rekan terkait akun utang usaha PT CAB yaitu membuat surat perikatan, memahami bisnis klien, menetapkan materialitas, dan mempertimbangkan risiko audit. Kesimpulan berdasarkan pelaksanaan yaitu prosedur yang dilakukan oleh KP Liantona dan rekan sudah sesuai dengan standar audit. Prosedur audit yang dilakukan terhadap akun utang usaha yaitu mengajukan permintaan data terkait utang usaha, melakukan prosedur analitik, mengirimkan surat konfirmasi, membuat kertas kerja utama atau lead schedule, dan kertas kerja pendukung yaitu supporting schedule. Kesimpulan dari hasil audit yaitu auditor KP Liantona dan rekan berpendapat bahwa utang usaha pada PT CAB telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya ada saran bagi tim audit. Kurangnya waktu briefing oleh tim audit sehingga auditor junior kurang memahami beberapa dari tujuan audit. Yang kedua, penentuan waktu audit yang terlalu singkat yang menjadikan risiko audit menjadi lebih besar karena waktu untuk pengumpulan audit bukti sangat terbatas. Bagi klien,
kurang cepat dalam memberikan respon mengenai kebutuhan auditor dalam pelaksanaan proses audit. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.